Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasani. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 sampai bab 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian industri pariwisata. Dalam bukunya Istilah-istilah Dunia Pariwisata menjelaskan sebagai berikut. Industri pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk ataupun jasa-jasa, layanan-layanan, servis yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan selama perlawatannya. B. Skema industri pariwisata. Berdasarkan pengertian atau rumusan yang dikemukakan para ahli, bahwa industri pariwisata merupakan industri tersendiri yang sangat kompleks dan mempunyai hubungan dengan beberapa bidang usaha yang menyediakan kebutuhan wisata saat melakukan perjalanan wisata, sejak berangkat sampai dengan kembali ke tempat asalnya. C. Komponen industri pariwisata. 1. Atraksi. Atraksi adalah sesuatu yang memiliki daya tarik sehingga orang ingin menikmatinya. Komponen ini sangat dominan untuk membuat wisatawan melakukan perjalanan. Atraksi yang dikunjungi terdiri dari dua hal berikut. A. Site attraction, seperti tempat dengan pemandangan yang indah dan iklim yang baik atau tempat-tempat bersejarah. B. Event attraction, seperti kongres, pameran, festival, atau pertandingan olahraga. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah sarana penginapan yang tersedia di suatu daerah tujuan wisata. Beberapa jenis akomodasi yang tersedia antara lain homestay, lodgement, hotel, hostel, guest house, hotel melati, hingga hotel berbintang. 3. Aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan sarana dan prasarana penghubung agar wisatawan dapat mencapai satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Aksesibilitas meliputi 3 unsur utama berikut. A. Prasarana jalan atau penghubungan. Ada 3 macam prasarana jalan atau hubungan, yaitu sebagai berikut. 1. Prasarana penghubung darat. 2. Prasarana penghubungan laut atau sungai atau danau. 3. Prasarana penghubungan udara. 4. Amenitas. Amenitas adalah fasilitas yang dimiliki suatu tempat tujuan wisata atau destinasi, seperti hotel, restoran, sarana olahraga, dan lainnya yang disediakan bagi wisatawan. Amenitas dibedakan menjadi 3 kelompok berikut. A. Kebutuhan mendasar wisatawan. B. Penunjang kebutuhan wisatawan. C. Lingkungan tujuan wisata. 5. Aktivitas. Aktivitas merupakan kegiatan wisatawan di suatu destinasi pariwisata. Aktivitas dan atraksi saling mendukung dan pada prinsipnya memenuhi 3 faktor berikut. A. Suatu yang dapat melihat dan dilakukan. B. Suatu yang menarik untuk dikunjungi. C. Sesuatu yang dapat memuaskan atau menyenangkan. Lanjut ke bab 2. Motivasi tujuan perjalanan, karakteristik wisatawan, dan pola pengeluaran wisatawan. A. Pengertian dan macam-macam motivasi perjalanan wisata. Motivasi perjalanan wisata adalah hal-hal atau faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Faktor pendorong yang menyebabkan orang ingin berwisata adalah sebagai berikut. A. Motivasi dasar seperti rasa ingin tahu, rekreasi, pendidikan, dan kesehatan. B. Motivasi melibur seperti berjemur, berolahraga, dan mengetahui hal-hal baru. C. Motivasi lain seperti kebudayaan, kebutuhan fisik, dan mengenal bangsa lain. B. Tujuan perjalanan wisata. Tujuan perjalanan wisata secara lebih khusus adalah sebagai berikut. Ingin bersantai, bersukaria, dan rileks lepas dari rutinitas. 2. Ingin memenuhi rasa ingin tahu dan untuk menambah wawasan. 3. Ingin bertualang dan mencari perjalanan baru.
4. Ingin mencari suasana baru atau suasana lain. 5. Ingin menciptakan kepuasan baru. C. Definisi dan jenis wisatawan. 1. Definisi wisatawan, yaitu kata wisata yang berarti perjalanan ditambah dengan akhiran wan yang berarti orang. Jadi orang yang melakukan perjalanan travel disebut traveler, sedangkan orang yang melakukan perjalanan wisata disebut turis. 2. Jenis wisatawan. A. Wisatawan mancanegara. B. Wisatawan asing domestik. C. Wisatawan domestik. D. Wisatawan transit. E. Wisatawan asing bertugas. F. Wisatawan bisnis. D. Karakteristik wisatawan. 1. Latar belakang lingkungan. 2. Latar belakang pribadi. A. Jenis kelamin. B. Tingkat umur. C. Pendidikan. D. Profesi atau pekerjaan. D. Pola pengeluaran pariwisata. Pengeluaran wisatawan di daerah yang dikunjunginya meningkat mendapatkan produk serta jasa baru yang selanjutnya akan merangsang timbulnya pengeluaran dan pendapat lanjutan. Efek berganda atau multiplier efek adalah jumlah peningkatan pendapatan masyarakat setempat yang dihasilkan dari pengeluaran awal wisatawan pada suatu periode waktu tertentu. Lanjut ke bab 3, dampak dan kondisi industri pariwisata. Pariwisata menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang lokal, mulai dari bekerja di hotel hingga menjual pernak-pernik di pantai misalnya. Tanpa industri pariwisata di negara kurang berkembang akan memiliki masalah pengangguran jauh lebih besar. Uang dari hasil pariwisata dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur daerah. Jalan baru, bandara, dan fasilitas dapat dibangun yang diperuntukkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan serta juga bermanfaat bagi warga setempat. Dampak negatif dari industri pariwisata. Terjadi pengerusakan lingkungan, baik karena pembangunan prasarana dan sarana pariwisata maupun karena ulah pengunjung atau tangan-tangan jahil orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir bab 4, modal dasar pengembangan industri pariwisata. A. Pengertian. 1. Modal dasar pengembangan industri pariwisata adalah suatu potensi yang dimiliki negara untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai tulang punggung pembangunan nasional. 2. Keunikan yang dimiliki negara Indonesia, keragaman dan keindahan alam, keindahan suku dan adat istiadat, keragaman seni dan hasil kerajinan rakyat tersebut. B. Aspek modal dasar pembangunan sektor pariwisata. Indonesia memiliki sumber daya yang dapat diadikan modal dasar pembangunan sektor pariwisata yang terdiri dari A. Luas wilayah dan letak strategis. B. Sumber daya alam. C. Produk yang besar dan budaya yang beragam. D. Stabilitas keamanan. E. Komitmen politik dari pemerintah. F. Keberhasilan pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.